Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, para pendengar, para pemerhati dan sahabat Roja semuanya, di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu dan berkumpul dalam suatu pertemuan yang insya Allah kita akan mendulang faedah ilmu yang sangat banyak yang akan kita simak dalam kajian di malam hari ini. Dan ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita dari pagi hingga menjelang malam ini. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kembali, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahannya dari malam ini hingga esok pagi. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda dan televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir yang insya Allah kembali akan dibahas dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau. Sebelum kita simak kajian yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini, beliau akan mengangkat tema dengan judul Awas Memutus Silaturahmi. Satu kajian yang menarik untuk kita simak bersama, tentunya untuk supaya kita terhindar dari perkara-perkara yang bisa memutus silaturahmi. Dan ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau. Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon lokal 0218236543. Kami sampaikan kepada Anda semuanya, layanan telepon ini hanya untuk telepon lokal, tidak bisa kami menerima ketika Anda menghubungi kami melalui call WA. Dan untuk Anda yang bertanya melalui tertulis, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Nah, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kita akan simak bersama dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada yang turut mengikuti pengajian malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada kita kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki dunia akhirat. Kita melihat bahwa konsep kebahagiaan itu sederhana, tidak harus berharga mahal, tidak harus sukses, menjadi seorang saudagar, dan orang yang kalau dipandang semua masyarakat sepakat kepengen mereka seperti itu. Tetapi ternyata kebahagiaan itu Allah yang kasih. Dan orang yang kelihatan miskin, menderita, sengsara, atau sederhana, ternyata bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan itu mungkin dirasa iri oleh sebagian orang yang mereka bisa dikatakan sukses.
Ya, kerukunan, kedekatan, keharmonisan rumah tangga menjadi impian banyak orang yang mungkin karena kesibukan dan justru karena kebahagiaan materi, cita-cita duniawi, sehingga terkadang membuat orang justru semakin jauh, seolah-olah rumah ini hampa ketika terjadi kompetisi mencari harta, kesuksesan karir, sampai akhirnya seorang ibu jauh dari anaknya, seorang saudara jauh dari kandungnya, seolah-olah mereka disibukkan dengan kepadatan darurat yang akhirnya bertemu dengan keluarga sendiri tidak sempat. Saya pernah melihat dan pernah hadir di sebuah pertemuan keluarga di kota besar yang hadir dari level, kalau kita bilang buyut, artinya ayah atau ibu dari kakek. Kemudian ada generasi di bawahnya, ada generasi di bawahnya, dan ada generasi di bawahnya yang dikatakan cicit. Harmonis, ramai semarak. Acara bukan lebaran. Acara yang memang mereka ingin ngumpul bareng saja. Dikemas dengan makan, kumpul di satu tempat, dan memang mereka mengkhususkan waktu. Kelihatan sekali bahagia. Dan memang anak dari penyelenggara ini pun sudah banyak yang pensiun karena memang sudah tua. Dan alangkah riuhnya, alangkah indahnya, dan bahagia sekali ketemu, gimana sehat, oh itu iya memang ya kayak beginilah orang tua. Terus kemudian mereka ketemu sama sepupu 2 kali atau sepupu yang lebih jauh dari itu, kemudian bertanya kabar, bagaimana kegiatan harian dan seterusnya. Kita lihat ini barangkali sudah super jarang di sebagian keluarga. Bahkan sebagian keluarga memiliki rangkaian hubungan yang kalau distrukturkan, dibagankan, tidak terlalu jauh. Ternyata kakek dia, adik kakak dengan kakek yang sini, kemudian ini bahkan paman, tetapi tidak bisa sudah ketemu, tidak bisa. Wallahu alam, sudah masing-masing orang punya ujian berbeda. Lalu dia seolah mencari pembenaran atau berusaha menghibur diri. Kayaknya saya tidak bisa. Mungkin ini menjadi takdir ilahi. Saya tidak bisa bertemu sama sekali dengan kerabat saya. Saya tidak bertemu sekali 2 kali. Apalagi ini belum kalau kita berbicara tentang ada masalah warisan. Atau dulu tidak adil dalam menerima perlakuan atau yang seterusnya. Tetapi ini sekedar orang yang punya keluarga tapi tidak sempat untuk bertemu. Tidak memiliki waktu untuk berbagi dan seterusnya. Berat sekali. Apalagi ketika sampai terjadi kesensitivitas. Sampai ada orang tidak enak untuk datang, sungkan, canggung, atau bahkan suudzon. Ini kenapa sering datang? Sebagian orang sampai mengatakan kepada orang lain, kamu jangan dekat-dekat itu, nanti bahaya. Ada apa bahaya? Ini saudara. Maka kita baru tahu dan harus menerima kenyataan bahwa keharmonisan dan persatuan hati itu semua urusan Allah. Allah menyatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Kalau seandainya kamu sumbangkan kekayaanmu untuk menyatukan hati semua orang agar bisa saling mencinta, kamu tidak akan bisa. Gagal kamu untuk membuat hati semua sepakat dan satu warna. Tidak bisa. Tetapi Allah yang akan menyatukan hati-hati itu. Sehingga ketika kita ingin kompak, ingin kompromi dan teratur, ingin berdekatan dan tidak saling tanafur dalam bahasa Arab. Artinya saling mengingkari, menyingkuri. Orang Jawa bilang itu artinya tidak akrab, ya. Tidak bisa harmonis. Agar tidak terjadi yang seperti itu,
maka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita buat Allah ridha, sehingga Allah yang akan mendekatkan hati ini. Dan sebaik-baik rumah tangga yang diwarnai dengan ketaatan kepada Allah dan mencari ridha-Nya. Dan sejelek-jelek orang ketika justru ingin memperlihatkan keharmonisan, yang dipertontonkan justru yang menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis pertama singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini hadis yang ke-108 ya. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasilu arhamakum, dan sambunglah hubungan rahimmu." Ini kata sudah menjadi baku, bahkan menjadi sebuah kamus Indonesia, kebiasaan yang kita juga turun-temurun dan menjadi sebuah kosakata formal atau tidak formal. Ketika ada orang ingin mengunjungi sampai mereka menggunakan istilah saya pengen silaturahmi. Di dalam bahasa Arab, silah artinya hubungan, ar-rahim artinya rahim. Sehingga kata-kata silaturahim adalah menyambung hubungan kekerabatan, bukan orang yang menjadi rekan kerja, teman sejawat, atau relasi bisnis, kemudian mereka akan ngopi lalu dikatakan silaturahmi. Akan tetapi silaturahim merupakan sebuah aktivitas antar keluarga. Dan dikatakan bahwa sempat para ulama berbeda pendapat. Siapakah orang yang dikatakan dzawul arham? Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Masing-masing kerabat yang menjadi rahim, kerabat yang dihubungkan dengan masalah rahim, ini masing-masing di antara mereka tidak sama hubungannya. Sebagian lebih dekat, lebih pantas diprioritaskan untuk diperhatikan daripada yang lain. Ini dalam Al-Quran dikatakan demikian. Siapa mereka? Sebagian ulama mengatakan kullu rahimin mahram. Yang dikatakan ulul arham, kerabat yang harus disambung, dijaga kekerabatan dan hubungan mereka adalah orang yang mahram, yang ada hubungan dengan kita dengan kemahraman. Ada yang mengatakan setiap mereka yang mewarisi. Dan kita tahu bahwa warisan itu sudah ditetapkan dalam syariat. Pertama, orang-orang terdekat, seperti saudari, kumpulan saudara, saudara kandung dan seayah, kemudian paman, kemudian orang tua, anak, bahkan saudara seibu, dan seterusnya. Nah, sebagian mereka agak jauh, akan tetapi masuk dalam kategori rahim atau arham, ya, mewarisi. Sebagian ulama mengatakan tidak mesti yang mewarisi. Mereka adalah hubungan kerabat yang ada kaitannya karena ada nasab. Sehingga umum, tidak hanya yang mewarisi, bahkan yang tidak mewarisi tapi masih ada hubungan nasabnya meskipun jauh, maka mereka termasuk orang yang berhak diperhatikan, interaksi yang masif dan lebih banyak. Ini namanya silaturahim. Ya. Yang kedua, tentunya semakin dekat semakin perlu ditambah. Para ulama mengatakan, ini yang penting, laisal wasilu bil mukafi. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan, orang yang dikatakan menyambung silaturahmi bukan orang yang membalas sebuah kunjungan dengan kunjungan yang lain. Walakin man idza qata'ta rahimahu wasalak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa dikatakan menyambung silaturahim
adalah apabila engkau putus hubungan dengan dia, dia tetap datang untuk menyambung. Ini namanya nyambung. Kalau orang dikunjungi kemudian, wah yang sana sudah ngunjungin kita belum ngunjungin lama, ayo harus kita bela-belain waktunya untuk mengunjungi balas. Ini namanya orang karena ingin mempertahankan kepentingan atau mempertahankan kewajaran. Ya. Tetapi yang dikatakan orang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang sempat diputus, tidak dianggap, tapi dia berusaha mencari dan mengakurkan. Ini mahal. Selain seseorang mengunjungi, apalagi ngalah, kata kita. Orang kita mengatakan mengalah, merendah. Apalagi jika seandainya status yang ngunjungin tidak lebih baik dari pandangan dunia. Karena lebih miskin, karena tidak lebih terhormat, status sosialnya biasa aja, lalu datang. Minimal orang yang punya rumah mengatakan, ya pantas dia datang ke tempat ana karena ana yang lebih jaya. Atau, itu kenapa ya datang ke sini, mau apa, subhanallah. Dalam keadaan seperti itu, ada orang yang mengatakan, saya tidak peduli. Saya tetap ingin menyambung sebuah ibadah ini. Dan Allah sudah katakan, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Orang-orang yang menyambung hubungan yang memang Allah perintahkan untuk disambung, mereka takut kepada Rabb-nya, dan mereka khawatir akan perhitungan yang susah. Lalu Allah puji mereka, ulaika lahum uqbad dar, mereka nanti pada hari kiamat akan mendapatkan tempat yang luar biasa, surga maksudnya. Tapi sebaliknya, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ardh, dan orang-orang yang suka mengkhianati janji dan mereka memutus hubungan yang Allah padahal perintahkan untuk disambung hubungan itu, dan mereka ngerusak, entah ngerusak hubungan, ngerusak suasana, ngerusak dunia, dan seterusnya. Ulaika lahumul la'nah, mereka lah orang yang pantas menerima laknat, walahum su'ud dar, dan akan mendapat tempat yang paling jelek. Sehingga Az-Zahabi rahimahullah mengategorikan memutus silaturahmi termasuk dosa besar. Allah ancam di neraka, kemudian Allah berikan kata-kata laknat untuk orang yang tidak menyambung atau bahkan memutuskan hubungan kekerabatan. Maka perkaranya tidak mudah. Tadi kita katakan, ada sebagian orang sampai merasa teradab, tersiksa dia dengan masalah keluarga, kerabat. Dan tidak jarang orang seperti ini melihat ada orang harmonis, kangen, iri. Bahkan seolah dia mengatakan, kayaknya kalau di keluarga anak mustahil. Ya sudah, gitu. Kalau ditanya, kenapa memang? Kenapa? Siapa nyalah dong? Enggak, kayaknya sudah beda. Ada orang yang memang sampai orang lain pun tidak habis pikir. Ini kan keluarga, ini kan saudara, ini kan. Tapi kenapa kok bisa begitu? Sampai seperti musuh, bahkan lebih parah dari musuh. Nah, ini ujian dari Allah, dan ada caranya memang. Raih ya, apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan ayatnya, Allah yang akan menyatukan itu. Dan ini kebahagiaan yang hakiki. Kita sebutkan bahwa sebagaimana orang yang memutus silaturahim akan diancam, dilaknat, maka orang yang menyambung, ngalah, datang ke rumahnya, iya enggak apa-apa, saya memang seperti ini, sudah. Dan di zaman Nabi SAW ada sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, innali qariban asiluhu wa yuqati'unani. Ya Rasul, aku punya keluarga, aku berusaha nyambung dengan mereka, tapi mereka kayak acuh, mutus, kayak gak mau tahu.
ahlumu anhum wa yajfuna anni. Aku sampai mikirkan mereka dan mereka cuek sama aku. Kata Nabi SAW, in kunta kama qulta, kalau kamu betul-betul seperti yang kamu ceritakan, faka'annama tusifuhumul mal, kamu seperti nyuapin mereka dengan debu atau pasir yang panas. Karena mereka tahu mereka dalam keadaan salah. Kemudian mereka pun malu sebenarnya. Dan kadang-kadang tersiksa, ini kenapa datang ke saya nggak bisa untuk balas datang ke dia. Ya salah siapa? Kalau ada orang yang memang tidak mampu karena ada uzur, tidak ada masalah. Itu semua dimaklumi, nggak ada masalah itu. Tapi masalahnya kadang-kadang ada orang yang gengsi, kaku, dan tidak mau merubah prinsip. Atau mungkin merasa dia terhina kalau dia yang datang. Ya, yang jelas Nabi SAW perintahkan untuk menyambung silaturrahim. Karena memang menjaga hubungan ini merupakan sebuah ajaran yang mulia di dalam syariat kita. Ya. Dan memang menyambung silaturrahmi itu tidak murni dalam bentuk kunjungan. Ya. Kalau kita memahami dan yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya orang bilang saya mau silaturrahim. Apa maksudnya? Mau datang. Gitu. Dan memang sebenarnya menjaga hubungan itu diwakili, dicerminkan dengan kunjungan memang. Apalagi ketika seorang datang berkunjung dengan keluarganya, kemudian memang seperti bukan acara formal bertamu, akan tetapi santai, tenang, bercengkrama, bahkan istirahat, sempat tidur di situ. Orang melihatnya tenang, teduh, akur banget gitu. Tetapi tidak mesti seperti itu juga. Karena menyambung ini bisa diartikan dengan albir, melakukan kebaikan, bertanya kabar, bersedekah, membantu, bahkan intinya dua. Al-ihsanu wa kafful adha. Bagaimana berbuat baik dan menjaga agar tidak menyakiti. Itu intinya. Ini dijelaskan oleh para syurah tentang hadis ini. Kalaupun seandainya tidak bisa datang karena terbatas dengan jarak atau dengan kesibukan, maka setidaknya masih ada komunikasi. Di zaman sekarang tidak kurang-kurangnya grup keluarga sampai kebanyakan itu. Ya, sampai grup bercabang-cabang, ada grup ini, nanti pecah lagi ada grup ini, ada pecah lagi grup ini, ada yang grup besar, ada yang grup ini. Tapi kalau seandainya hatinya masih hampa, apa manfaatnya itu? Dan memang ini tidak bisa mewakili keharmonisan tepat. Tapi setidaknya seorang berusaha agar keteduhan ini didapat. Dan tenang sekali ketika seorang di tengah keluarganya akur, dia akan mendapatkan sebuah ketenangan yang dia bisa buktikan. Ya, ini hadis yang pertama, dan kita ingat ada seorang Yahudi yang masuk Islam. Beliau bernama Abdullah ibn Saba. Beliau ingat di antara pesan awal yang dia dengar dari Nabi SAW, ayyuhan nas. Ini beliau bernama Abdullah ibn Salam radhiyallahu an. Beliau mengatakan, Nabi SAW di awal-awal Islam yang aku dengar dan aku ketemu beliau, nasihatnya adalah ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, gampang untuk ngasih orang, usahakan selalu ngasih orang makanan, bantuan, santunan, atau bantuanlah yang semacamnya begitu. Kemudian wasilul arham, sambunglah hubungan kekerabatan. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, dan berusahalah salat malam ketika orang-orang tertidur, kamu akan masuk surga dengan keselamatan. Di sini ada catatannya wasilul arham. Ya, berusahalah untuk menyambung hubungan kekerabatan. Dan subhanallah, kalau kita baca di antara kebiasaan orang Arab jahiliyah, ternyata mereka suka untuk memutus silaturrahim. Ya, semoga Allah hindarkan kita dari yang seperti itu. Baik. Hadis yang kedua, nomor 109, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Hab ini Ibnu Hibban,
Kaf artinya Al-Hakim, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dan dalam Musnad Imam Ahmad pun ini disebutkan hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum wa at'imu dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum." Nah, ini ada 4 pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain ketakwaan, karena memang hadis yang seperti kita sebutkan kemarin ini berkaitan dengan pesan-pesan Nabi SAW. Bertakwalah kalian kepada Allah, jadikan ada perisai dan tameng agar kalian tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Di antaranya dikatakan sallu khamsakum, peliharalah salat fardu 5 waktu. Ya, ini pesan pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pesan ini sebenarnya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, haji perpisahan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat. Diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengawali dengan khutbahnya, "Innahu la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum." Ketahuilah bahwa setelah ini tidak ada seorang nabi setelah aku mati ini, setelah aku wafat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada nabi lagi setelah aku. Dan kalian adalah umat nabi terakhir, karena tidak ada nabi lagi. Tidak ada nabi lagi, maka umat nabi yang menjadi pengikut nabi, ya sudah umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Nabi SAW menyatakan, "Wa bu'ithtu ilan nasi kaffah au ammah." Aku diutus bukan untuk kabilahku, bangsaku, atau kaumku saja, tetapi untuk semua orang, semuanya sampai akhir zaman. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pegangi pesanku, ya. Ingat-ingat wasiatku. Yang pertama, sallu khamsakum. Jangan sampai ketinggalan, lupa, apalagi meremehkan salat 5 waktu. Wasummu syahrakum, dan jangan tinggalkan pula puasa Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kekuatan kita untuk mendapatkan bulan Ramadan di tahun ini. Dan semoga bulan itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, dan orang yang panjang umur, kemudian sehat, dan dia tahu kewajiban Ramadan, dia akan melaksanakan itu. Mau tidak mau dia akan melaksanakan ibadah rutinitas tahunan itu. Akan tetapi bagaimana agar ibadah itu tidak hanya bernuansa rutinitas, akan tetapi ada sebuah kesempatan kompetisi yang kita tunggu, dan kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya. Agar sholat malam kita, agar sedekah dan puasa kita, baca Al-Quran dan doa kita bisa maksimal dan akan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini pesan, sumu syahrakum, puasalah dan manfaatkan ibadah di bulan itu. Wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum, dan tunaikan zakat yang menjadi hak Allah. Diwajibkan kepada kalian di harta yang Allah titipkan, bukan punya kita, tapi Allah yang kasih untuk diujikan kepada kita. Apakah kita tunaikan hak Allah atau tidak? Kalau sudah mencapai target minimal kekayaan seseorang, mencapai nisab istilah fikihnya, kemudian batas minimal kekayaan itu bertahan selama 1 tahun, yang dikenal dengan al-haul, ya, 1 tahun, maka seorang wajib untuk menunaikan zakat. Nisab plus haul, batas minimal kekayaan seseorang. Kapan orang dikatakan kaya? Minimalnya seberapa? Dia punya nisab 85 gram emas, ada kisaran 200 juta. Itu orang kalau punya uang 200 juta kemudian tidak dipakai karena ditabung terus-menerus sampai 1 tahun, maka dia sudah wajib untuk membayar zakat. Termasuk ketika ada orang panen padi berhektar-hektar dia punya, maka ada zakatnya itu. Kemudian disebutkan pula ketika kita mengeluarkan bukan dalam keadaan dongkol, tapi tayyibatan biha anfusukum, hati kalian ridha ketika mengeluarkan, ini akan aku jadikan betul-betul hartaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali,
Sering ada orang bilang, jangan dong, ini hartaku, ini kekayaanku, ini apa, dan disayang-sayang banget. Walaysa lahu min malihi illa ma akala fa afna wa ma labisa fa ablah wa ma tasaddaqa fa amda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hakikat kekayaan dia itu, rizki dia itu cuma 3. Yang pertama yang dia makan, yang sampai habis tuh, kenyang, kemudian makanannya juga habis, bermanfaat atau tidak gitu. Yang kedua adalah pakaian yang dia pakai, itu hakikat rizki dia. Kelihatan, ini karena dia punya uang dibeli bajunya, atau mungkin dikasih orang baju, lalu dia pakai dan dia manfaatkan. Maka itu hakikat jatah rizki dia. Kemudian yang dia sedekahkan kepada Allah, itu yang akan bisa dia bawa dan menjadi persiapan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang akan tersisa, yang akan bisa diharapkan lebih banyak. Kalau pakaian kemudian usang, ya sudah dibuang. Mungkin jadi gombal dulu, atau mungkin kebuang, atau mungkin apa. Makanan habis, sudah selesai. Terkadang orang kaya ketika membuat jamuan, semua meja dipenuhin. Apakah bisa dia makan semua yang ada di depan mejanya? Nggak bisa. Maka rezeki dia ya sudah seukuran makan yang dia pakai. Nah, kalau dia pingin uang yang dia manfaatkan itu seperti tertabung dan betul-betul milik dia sampai hari kiamat, maka perlu dia sedekahkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar betul-betul itu bisa dibawa pergi. Seperti orang yang kerja di luar negeri, dia orang Indonesia asli, tapi dia ada kontrak, kemudian gajinya pakai mata uang asing sehingga lebih besar. Baik, dia di sana mikir, saya ini tinggal sebagai seorang pendatang, sebagai seorang pekerja, satu saat nanti saya akan pulang. Maka bagaimana hasil dari kerja saya di sini ini bisa saya kirim, entah bikin rumah di tanah air, di kampung halaman, atau dia ngirim keluarga yang ditinggalkan, atau dipakai untuk membantu ini dan seterusnya. Dia akan bahagia ketika gaji dia, kalaupun tidak 100%, paling tidak 80%, dia bisa manfaatkan untuk ditabung, dibawa ke rumah, kampung halaman. Tapi kalau ada orang kerja kemudian dia foya-foya untuk membeli barang-barang yang seperti orang pribumi, beli mobil yang mewah, bahkan berusaha bikin rumah, padahal dia nggak pingin mati di sana. Dia hanya pingin mencari uang, kalau sudah cukup maka dia akan pulang ke kampung halaman. Lalu orang bijak, dia tidak akan habiskan duit di situ karena dia akan tinggalkan itu. Dia akan berupaya bagaimana kerja sampai menjauh dari keluarga, hasilnya bisa kelihatan. Dikirim transfer, ketika pulang rumah sudah jadi, keluarga tenang dan seterusnya. Itu hanya contoh kecil. Ketika seorang ngerti akan kembali ke akhirat, maka dari titipan Allah ini, seberapa yang dia siapkan untuk dia betulan. Lalu ada orang ketika akan mati, dia mengatakan, nanti kalau saya mati, pokoknya rumah ini dikasih ke panti asuhan, mobil itu diwakafkan, nanti kasih anak miskin itu sekian juta dan seterusnya. Para ulama justru mengatakan, orang kalau sudah sakit keras dan diambang kematian, kata-katanya terhadap hartanya akan dihukumi seperti wasiat. Bukan warisan, tapi wasiat. Karena dia ngomong sudah di bagian akhir, dan seperti orang yang mau meninggal, sehingga yang diomongkan itu menjadi wasiat. Wasiat pun di dalam syariat tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau sudah mau mati aja, tolong ini berikan ini berikan ini. Kenapa enggak kemarin ketika masih seger gitu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya, ayyus sadaqati afdal, sedekah apa yang paling afdal? Maka beliau mengatakan, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malu al-ghina, atau kama qala sallallahu. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih pelit, karena kamu pun masih takut, wah nanti saya kalau nggak punya uang saya miskin bagaimana. Ini kata-kata ini bukan dimiliki oleh orang-orang
yang betul-betul nggak punya dan sederhana atau pas-pasan. Enggak. Orang yang sudah sukses, proyeknya bisa nutupin istilah orang 7 turunan, masih nggak usah nggak makan dari hasil proyek itu saja. Atau bahkan ada orang ngemis dan dia sudah sampai berhasil memiliki 6 bangunan gedung dari hasil ngemis. Nah, Allah alam kalau salah sampai 6 gedung. Atau satu gedung tapi tinggi sekali beberapa lantai hasil itu. Ini salah satu contoh pekerjaan. Tapi bukan itu poinnya. Ketika sebagian orang mengatakan kalau saya berhenti kerja, meskipun sekarang sudah ada rumah, ada kendaraan, dan mungkin ada uang yang diterima dalam bentuk keuntungan dan semacamnya. Tapi ternyata dia akan berpikir, ya kalau ini kita untung terus, kalau seandainya nanti tahu-tahu bangkrut bagaimana? Kalau tahu-tahu miskin dan kekayaan saya harus mau tidak mau aku lepas satu persatu. Orang mikirnya begitu. Orang mikirnya dia khawatir, ya, khawatir akan jatuh miskin. Maka kalau sedekah dalam keadaan masih begitu, ini sedekahnya hebat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anta tasaddaq wa anta sahihun syahih. Ketika kamu dalam keadaan sehat dan masih pelit, takhsyal faqr, kamu takut miskin. Nah, kalau orang sudah mau mati atau tua, dia nggak takut miskin. Sudah miskin nggak miskin, saya akan dikubur. Kamar utama saya, mobil koleksi saya, harta yang berjibun di rekening itu nggak bakal dibawa ke kuburan. Maka daripada mangkrak sekarang, saya pengen wasiatkan ke sini. Dari kemarin ngapain? Kalau sudah akan dalam kondisi sakaratul maut, sakit keras, sampai dihukumi sebagai wasiat, maka tidak boleh lebih dari sepertiga kekayaannya. Karena ahli waris lebih berhak untuk memanfaatkan kekayaan itu. Kalau mau sedekah, sekarang mumpung masih ada kesempatan. Baik. Ini maksudnya ketika seorang bisa menunaikan zakat, sedekah, tayyibatan biha anfusukum, dalam keadaan ridha, lapang dada, dan dia tidak keberatan apalagi sampai menyesal. Wa ati'u dha amrikum, dan selalu taati pemerintah kalian. Pemerintah muslim apalagi ketika memerintahkan kepada sebuah undang-undang, peraturan yang ingin menghasilkan maslahat bersama, maka seorang muslim mendapatkan tuntutan dalam syariat untuk taat. Selama perintah itu tidak bernuansa maksiat, maka kita memiliki kewajiban untuk mentaati dan menunaikan semua perintah yang tidak ada kaitannya dengan maksiat. Ya, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemerintah kalian. Maka para ulama mengatakan, perintah itu ketika ada salahnya, maka yang kita jauhi adalah kesalahannya. Akan tapi perintah yang mubah atau perintah yang apalagi sunnah bahkan wajib, maka kita perlu merealisasikan demi kemaslahatan dan perintah syariat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga yang dijanjikan oleh Rabb kalian. Baik. Kemudian hadis berikutnya ini ada 3 riwayat atau 3 redaksi dan 3 hadis kita akan sebutkan sekaligus. Ya. Hadis yang ke-110, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqu al-la'inain. Awas, waspadai dari 2 hal yang bisa mengundang laknat. Ini nomor 110 ya. Hati-hati dari 2 hal yang bisa mengundang laknat. Itu artinya ittaqul la'inain. Dalam riwayat Sahih Muslim kalau tidak salah atau Sahih Bukhari dikatakan ittaqul la'anaini. Waspadai 2 yang bisa betul-betul membuat orang laknat kamu. Apa itu? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Orang yang buang hajat di tempat lewatnya orang lain punya jalan,
dikotorin dengan najisnya dia. Atau di tempat berteduh mereka, entah berteduh di kebun, di taman, di bawah pohon, apalagi di emperan rumah. Tahu-tahu ada orang buang hajat di situ. Ini betul-betul mendatangkan laknat. Siapa ini begini? Terkadang kita bilang ini apa adanya ya, realita ya. Jangankan kotoran manusia, kotoran kucing saja. Tetangga akan mengatakan, ini kucingnya si fulan, ya kan? Istilahnya orang nyangkanya ini kayaknya perilaku fulan yang pengen mainan kucing, memelihara kucing, tapi tidak mau tanggung jawab dengan kotorannya sehingga seringkali mengganggu tetangganya. Nanti kalau kucingnya disabet atau diapain, dilem atau diapa, marah-marahnya kayak salah satu keluarganya aja dilecehkan, gitu. Nah, kita katakan berusahalah untuk tidak saling menyakiti. Ya, kita tidak benarkan ketika ada orang yang menyiksa hewan, apalagi kalau hewan peliharaan tetangga. Ya, tetapi masalahnya ketika kotoran kucing aja bisa membuat orang mencak-mencak, ngamuk dan seperti sumpah serapah. Maka kalau kotoran manusia bagaimana? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, hati-hati jangan sampai kamu melanggar dua hal yang mendatangkan laknat ini, yaitu buang hajat di tempat lewatnya orang atau di tempat berteduh mereka. Baik, ini hadis ke-110. Kemudian hadis yang kedua di 112. Ini intinya sama. Hadis yang ke-112 disebutkan dalam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud. Kemudian ha ini Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga kaf itu Al-Hakim. Kemudian ha qaf itu Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya. Disebutkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqul mala'ina ats-tsalaats. Ya, waspadai dari 3. Kalau tadi 2, ini sekarang 3. 3 penyebab laknat. Ya, yang pertama al-buraza fil mawarid. Buang hajat. Buraz itu lebih ke buang air besar. Buang hajat di tempat air manusia. Entah itu sumber atau sungai. Ya, jangan macam-macam di situ. Apalagi ketika sungai ini dipakai warga untuk cuci baju. Tahu-tahu ada kiriman. Ini siapa ini buang hajat di sini? Kenapa tidak ke sana? Misalkan di kampung itu biasanya punya kesepakatan. Kalau mau buang hajat, jangan di atas, tapi turun ke bawah. Karena di sana sudah menjadi tempat kesepakatan. Nanti tidak akan ganggu orang yang nyuci baju di tengah. Tapi kalau mau buang hajat, tahu-tahu naik dulu ke sana. Kemudian nanti dilewatin gitu. Ada orang lagi nyuci, ada orang mandi bahkan. Jengkel banget ketika ada yang melakukan seperti itu. Padahal sudah ada kesepakatan dan seterusnya. Maka ini termasuk salah satu yang mendatangkan laknat. Ya, salah satu yang mendatangkan laknat. Ketika seorang membuang kotorannya di tempat-tempat yang andalkan manusia dari air, sumber, dan sungai. Bahkan sumur. Kalau ada orang buang hajat di sumur, wah, na'udzubillah, ini kenapa tidak pakai perasaan atau bahkan orang ini nantang gitu. Ini bisa dilaknat. Ketika orang nggak ngerti siapa pelakunya, dia lihat tahu-tahu, loh kok ada kotoran begini, dia akan melaknat langsung. Ini mudah-mudahan ya, yang ngerjakan nggak bisa lagi dia buang hajat gitu. Nah ini hati-hati kata Nabi SAW. Yang kedua, wa qari'atit tariq. Qari'ah itu artinya bisa diartikan bagian tengah atau bagian inti. Yang biasanya orang kalau lewat akan milih wilayah itu. Ya, tempat itu. Ini namanya qari'atit tariq. Hati-hati juga, jangan dipakai untuk buang hajat. Di tengah-tengah ada orang buang hajat di situ. Orang lihat langsung melaknat itu. Ini siapa yang bikin kayak gini? Gitu. Kemudian yang ketiga, wadhil, seperti yang disebutkan dalam hadis yang pertama, yaitu
tempat berteduhnya. Orang lagi capek, kemudian siang-siang pengen istirahat, kemudian duduk-duduk, bahkan mungkin gelar karpet, tahu-tahu ada kotoran najisnya. Larangan itu karena najis, karena bau, karena menjijikkan. Ya, ada orang jalan pagi, sengaja biar jantungnya kuat, tidak pakai sandal. Seringkali marah karena nginjek ludah orang. Padahal ludah orang juga bukan yang kuning, tetapi yang putih tipis. Tapi karena ini tempat sudah disediakan untuk pejalan kaki, bahkan untuk olahraga. Kok ada orang yang ngeludah di situ? Ini kalau ludah, kalau kotoran orang bagaimana? Kotoran orang. Ya, maka ini termasuk salah satu yang diperingatkan keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awas, hati-hati. 3 hal yang dapat mendatangkan laknat. Ini juga diulang lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan dalam hadis yang ke-113. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ittaqul mala'ina ats-tsalaats. 113 dikatakan, hati-hati kalian dari sebab atau 3 sebab laknat. An yaq'uda ahadukum fi dhillin yustadhallu fih. Salah seorang di antara kalian duduk di tempat yang biasa dipakai untuk berteduh orang-orang. Ini maksudnya duduk. Maksudnya adalah buang hajat seperti yang ditafsirkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Au fi tariq, atau di tengah jalan. Au fi naq'ima, atau di tempat air tergenang. Air tergenang biasa dipakai untuk bilas, atau untuk pemandangan, atau untuk mendinginkan kaki, cuci muka, dan seterusnya. Ketika misalkan ada sumber dan di bawah pohon, kemudian ada batu besarnya, lalu muncul mata air, dan orang sering datang ke situ untuk cuci muka, wudhu, dan seterusnya. Tahu-tahu ada orang buang hajat di situ. Dilaknat itu benar. Orang lihatnya langsung nyumpahin dan tidak ridho, bahkan doakan jelek. Maka di dalam syariat yang seperti ini termasuk yang dilarang, ditegur keras. Ya, ditegur keras, hati-hati. Dan ini untuk maslahat semuanya. Ya, maslahat semuanya. Maka larangan ini berlaku untuk setiap yang bisa melukai, mengotori, najisin, dan menjijikkan dengan hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Yang kedua, ini menunjukkan lawannya. Ada perintah dalam syariat untuk membahagiakan kaum muslimin, tidak menyakiti mereka, membahagiakan mereka. Bagaimana justru ketika seorang bisa membantu membersihkan, memperhatikan keindahan, bahkan berusaha untuk berkompetisi dalam berkhidmah, memberikan layanan kepada kaum muslimin lainnya. Ini luar biasa sekali. Bukan hanya tidak mengotori, tapi dia berusaha untuk membersihkan yang ada. Ini bagus sekali. Baik, ini 3 hadis yang maknanya sama. Ya. Artinya ini ada ancaman, dan Nabi SAW menyatakan orang yang buang hajat di tempat istirahat orang ini rata-rata akan mendatangkan kemarahan dan sumpah serapah dan laknat dari orang yang mendapatkan kotoran itu. Baik. Kembali ke hadis 111. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh. Beliau mengatakan, ittaqul majdzum, hindari, jauhi, waspadalah dari orang yang kena penyakit kulit. Kalau diterjemahkan itu majdzum atau orang yang kena penyakit juzam, itu adalah orang yang kulitnya terluka, bahkan bisa, mohon maaf, ini sampai tangan, kaki, badan menjadi tidak sempurna bentuknya. Entah karena luka, entah karena membengkok, atau karena apa. Sampai orang mengatakan juzam itu artinya seperti lepra atau kusta. Baik. Nabi SAW menyatakan, hindari dan waspadai orang yang berpenyakitan kulit seperti ini, karena khawatirnya menular. Ya. Kemudian kama yuttaqal asad, sebagaimana singa harus dihindari, dijauhi, jangan sampai dekat-dekat, dicaplok nanti. Nah,
hadis ini sahih. Bahkan maknanya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar wa firra minal majdzum wa firra minal majdzum kama tafirru minal asad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, enggak ada itu penyakit menular. Maksudnya bagaimana? Orang Arab jahiliyah dulu mengatakan bahwa sebagian penyakit ini membuat orang kualat sehingga bisa berpindah-pindah dengan sendirinya. Penyakit itu bisa dengan sendirinya tanpa ditakdirkan Allah akan ngenain ini, nanti pindah ngenain ini, nanti pindah ngenain ini. Ini tradisi dan keyakinan jahiliyah. Mereka nyangka bahwa penyakit itu bisa berpindah dengan sendirinya, menular dan berbahaya. Ini dibantah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada penyakit menular itu. Tapi maksudnya penyakit menular tidak ada itu dengan keyakinan jahiliyah yang bisa berpindah dengan keinginan penyakit itu. Enggak. Itu semua tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, wa firra minal majzumi firaraka minal asad au kama tafirru minal asad. Larilah, kaburlah, selamatkan dirimu dari orang yang kena penyakit lepra atau kusta itu. Jangan deket-deketin sebagaimana kamu menjauh dari orang yang atau dari seekor singa. Berarti di sini ada penekanan, ya, ada penekanan untuk mencari upaya. Semua Allah yang tentukan. Kesembuhan, pemeliharaan agar tidak kena sakit, atau jangan sampai gampang ketularan. Maka di antara upayanya kita menjaga kebersihan, tidak dekat dengan yang kotor, apalagi orang yang sakit, kalau penyakit itu akhirnya menular, gitu. Dan ini tidak masalah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, kalau ada yang kayak gini kamu pergi, jangan sampai ketularan. Dan ini tidak menafikan tauhid dan keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan peringatan, hati-hati dengan orang yang kena penyakit menular. Jangan sampai keyakinan jahiliyah yang meyakini penyakit itu bisa menular sendirinya, nanti akan menjangkit orang-orang lagi. Ya, itu semua karena Allah. Itu semua sudah Allah tentukan. Akan tapi ada sebab musababnya. Kenapa orang hati-hati di jalan? Ya, agar tidak jatuh. Kalau jatuh naik kecelakaan bisa mati. Ya, mati kan takdir Allah, betul. Akan tetapi semua ada sebabnya. Maka dalam hadis ini ada perintah untuk menjaga diri termasuk dari melaksanakan segala upaya. Baik. Yang berikutnya hadis 114 dan hadis 115 yang ini memiliki makna yang sama sekaligus. Dua hadis ini menjadi penutup kajian malam hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang masyhur sekali ini, hadis ini terkenal banget, ya. Ini dalam hadis yang ke-114 disebutkan qaf. Qaf itu artinya Sahih Bukhari dan Muslim. Nun An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim. Kemudian Hamim Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Tas ini At-Tabarani fi Al-Mu'jam Al-Awsat. Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtarat. Al-Hadith Al-Mukhtarah. Al-Hadith Al-Mukhtarah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian ada riwayat Al-Bazzar yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir dan Abu Hurairah, kemudian At-Tabarani dari Ibnu Abbas dan dari Abu Umamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan menggunakan biji kurma. Nah, bisyiqqi tamrah maksudnya bukan biji kurma afwan, tapi kurma yang dibelek gitu. Kurma yang karena sedikitnya akhirnya dibagi dua. Kalau ini bisa disedekahkan karena memang dapatnya cuma segitu, ya sudah kasihkan. Karena memang itu ada manfaatnya juga. Bukan berarti tidak ada manfaatnya orang ketika memang memiliki harta yang terbatas lalu dia sedekah. Maka Allah Azza wa Jalla tetap akan berikan pahala. Dan tidak boleh seorang meremehkan sebuah kebaikan. Karena
yang menjadi inti penilaian bukan nominal atau jumlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun. Lakukan sekalipun engkau harus atau tidak mampu untuk memberikan sumbangan berupa uang, materi, tapi setidaknya engkau bertemu dalam keadaan muka berseri. Ini sudah menjadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyummu di depan muka saudaramu adalah sedekah. Dan hadis yang kedua maknanya sama. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya. Kalian jauhi neraka meskipun hanya dengan menggunakan sobekan kurma. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kalau ternyata kalian tidak mendapatkan bahan untuk sedekah, minimal engkau mengucapkan kata-kata yang baik, dan kata-kata baik itu juga merupakan sebuah sedekah tersendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Maka ketika seseorang ingin melakukan kebaikan, jangan sampai berkecil hati atau minder untuk melakukan kebaikan, karena Allah Azza wa Jalla akan melihat keikhlasan. Ketika seorang melakukan sedekah, salat, baca Quran, tidak banyak, tidak apa-apa. Tapi kalau dia ingin merutinkan, membiasakan, bahkan ikhlas sekali, maka Allah akan besarkan pahala seseorang itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa meredupkan atau mematikan kesalahan, dosa, sebagaimana api itu bisa mematikan air bisa mematikan api. Maka sedekah ini akan membersihkan, ya. Sedekah ini akan membersihkan kesalahan dosa. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambil, tunaikan zakat-zakat dari kaum muslimin itu, agar zakat itu bisa membersihkan, ya, bisa membersihkan harta mereka. Baik, maka di dalam hadis ini ada pesan yang sama, hadis 114 dan 115, agar kita menjauhi neraka, kemudian beramal sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari api neraka, sekalipun amal itu kelihatannya remeh, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dinukil kebiasaan ibadah beliau itu ringan, tetapi bisa dilakukan kontinu, terus menerus. Dan ini akan lebih baik dalam urusan sedekah maupun dalam urusan ibadah, ketika seorang memiliki kebiasaan tidak berat, tidak banyak, akan tetapi dia bisa menjaga rutinitasnya, maka ini merupakan hal yang ideal. Baik, ini yang dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan saat di malam hari ini tentang hawas memutus silaturahmi. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian kita di malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kepada Anda semuanya, bagi Anda yang bertanya bisa bertanya secara langsung di 0218236543. Untuk Anda yang bertanya melalui telepon lokal, ataupun Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Rudi di Surabaya. Baik, Pak Rudi, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, kalau misalnya ada orang yang mau meninggal itu berwasiat, wasiatnya itu jangan
dekat-dekat sama si Fulan gitu misalnya, karena dipercaya Fulan ini yang dulu membuat hidupnya susah dan yang membuat dia sampai akhirnya menderita sakit, Pak Ustadz. Itu gimana? Baik, cukup Pak Rudi Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rudi pertanyaannya. Jazakumullah khairan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wasiat tidak boleh ditunaikan kecuali jika seandainya tidak bertentangan dengan syariat. Ketika wasiat untuk bersedekah, memberikan harta lebih dari sepertiga, maka tidak boleh ditunaikan kecuali kalau ahli waris ridha. Kemudian wasiat yang isinya maksiat, nanti kalau saya mati tolong jangan dimandikan, tapi dikasih parfum saja. Padahal dia orang muslim, kemudian harus disolatkan nantinya dan seterusnya. Maka wasiat yang menyelisihi syariat pun demikian, tidak boleh ditunaikan. Ketika orang mengatakan nanti proses pemakaman saya harus sesuai dengan begini dan begitu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka ini pun juga tidak boleh dikerjakan. Termasuk ketika seorang mengatakan kamu jangan melakukan hubungan atau berinteraksi atau dekat dengan fulan dan fulan. Nah, kalau seandainya yang dipesankan itu adalah benih permusuhan murni, maka ini tidak boleh dilaksanakan. Tetapi kalau seandainya wallahu alam, ya, wallahu alam, pesannya bukan untuk memutus hubungan tetapi untuk waspada dan hati-hati. Karena misalkan ada alibi atau semacam sinyal atau bukti, bahkan kayaknya orang ini sering mencuri. Kalau datang di rapat, datang di pertemuan keluarga atau bahkan pengajian, kok mesti barang-barang hilang, dan ternyata terbukti orang ini ngambil. Tapi mau negur nggak enak, mau diumumkan juga nanti ngerusak nama baik dan seterusnya, sudah waspada sendiri. Lalu ketika tahu, hati-hati, orang ini mencuri. Entah dia ketika mau meninggal sehingga menjadi wasiat, atau sebelum meninggal tapi ini menjadi tahdzir namanya, peringatan. Nah, wallahu alam, kalau memang seandainya terbukti dan untuk kewaspadaan, wallahu alam tidak apa-apa. Tapi khawatirnya ketika misalkan yang tadi sering disebutkan di antara contohnya, ini yang sering membuat saya sengsara, maksudnya disihir. Dia dapat dari mana berita bahwa yang nyihir adalah fulan? Gak tahu, kayaknya lihat mimpi itu terus yang datang ke mimpinya. Nah, ini gak menjadi dalil. Ya, tidak mesti menjadi dalil, kan bisa jadi khawatirnya pihak dari syaitan akan mengadu domba antara dia dengan saudaranya. Wallahu alam bissawab. Jadi intinya kalau memang ada indikasi yang kelihatan orang gelagatnya, akhlaknya, interaksinya tidak baik, maka wallahu alam boleh-boleh saja kalau kita memberikan pesan untuk lebih waspada. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kita angkat kembali melalui telepon yang telah terhubung. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Khalid di Depok. Silakan Abu Khalid. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan guru-guru Ustaz dan kita semua kaum muslimin. Amin. Terkait silaturahim Ustaz. Kalau ada dua saudara yang bertengkar kemudian tidak mau bertegur sapa gitu, upaya islah sudah dilakukan, tapi mereka masing-masing kekeh dengan pendirian masing-masing. Ya, mohon nasihat Ustaz untuk menghadapi saudara yang seperti ini Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Khalid atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama didoakan.
Yang pertama didoakan, karena memang Allah yang ngatur untuk membuat orang menjadi akur atau bermusuhan. Yang kedua, dicarikan upaya dengan mendamaikan, sekalipun harus membayar. Bahkan dalam hadis yang sahih, kalaupun ada orang yang sampai menggelontorkan uang banyak dalam rangka mendamaikan dua kubu dan pihak yang berseteru, maka dia boleh untuk mengambil uang zakat. Dia membayar uang banyak dalam rangka mendamaikan dua kubu yang berseteru. Maka ketika dia sudah keluar uang banyak, dia boleh untuk mengambil uang zakat. Kalaupun dia minta pun dari Baitul Mal, kalau seandainya ada pun, wallahu alam boleh. Karena memang dia berhak untuk menerima ganti dari uang yang disumbangkan dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih paham tadi. Yang ketiga, ketika seorang ingin mendamaikan bahkan dengan berbohong, tidak apa-apa. Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan wa yaqulu khairan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan pendusta orang yang berusaha untuk mendamaikan dua orang. Ya, ketika ada orang tidak akur, datang ke sini. Antum dapat salam dari fulan, katanya minta maaf, dan antum orang yang lebih lapang dada, dia ngaku kesalahannya. Datang ke orang satunya lagi, ngomong gitu lagi. Nah, ini bohong, tetapi bohongnya ada manfaatnya, maka tidak apa-apa ketika seorang memang tujuannya adalah untuk mendamaikan. Intinya ketika melihat saudara yang seperti itu, ya selain diingatkan dengan cara yang paling bijak, dan masalah teknis biasanya orang dekat lebih paham, dipilih waktunya, kata-katanya, dan dari mana bisa orang ini dimasukin, seperti itu. Nah, ini dinasehatin sambil mengingatkan, sambil mendoakan. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, dan kali ini kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah boleh jika kita bersilaturahmi dengan adik yang telah berbeda keyakinan karena dia sudah menikah dengan orang yang di luar agama Islam, Ustaz? Barakallahu fikum, Ustaz. Silakan Ustaz. Bagaimana? Boleh atau tidak apa? Baik Ustaz, apakah diperbolehkan kita bersilaturahmi kepada adik kita yang sudah berbeda keyakinan, berbeda agama, disebabkan karena dia menikah dengan seorang yang di luar agama Islam, Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, wallahu alam boleh saja. Karena bersilaturahim tidak dikhususkan untuk orang-orang yang satu agama. Boleh-boleh saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, bahkan bukan silaturahmi tapi mengunjungi seorang anak Yahudi yang sakit, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pamannya Abu Talib kafir, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa. Ya, bahkan ketika kunjungan itu akan mendatangkan maslahat, ini maka lebih dianjurkan lagi datang sebagai keluarga dan hak yang masih dipertahankan karena hubungan nasab. Maka semoga dari sisi itu Allah Azza wa Jalla menyadarkan kembali sehingga tertarik dengan agama yang hanif, yang murni, jernih dan indah. Nah, datang ke sana dengan perilaku yang sopan, dengan perlakuan yang membahagiakan, maka orang pun akan simpati. Seperti itu. Jadi intinya boleh. Jangankan seperti itu. Bahkan ada orang yang mengunjungi keluarganya karena ada yang meninggal misalkan, kemudian keluarganya yang meninggal didatangi, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir dan telepon 0218236543.
kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik. Kita tunggu kembali kepada Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz melalui chat WA kembali Ustaz yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan dari Ana, jika kita selalu menghubungi saudara kandung kita, tapi mereka acuh saja dengan kita, karena sejak orang tua kita meninggal, maka hidup adik beradik ini jarang berjumpa, tapi tidak ada berseteru, hanya kita merasa tak diacuhkan saja. Jadi malas untuk menghubungi karena rasanya merasa diacuhkan. Bagaimana Ustaz dengan sikap begini? Apakah saran dari Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Baik, di dalam pepatah Arab mengatakan jubilal insanu ila hubbi man ahsana ilaih. Seseorang secara naluri dan fitrah, kewajaran, dia akan cinta kepada orang yang berbuat baik, apalagi berjasa kepada dia. Pernah nyekolahkan, maka orang ini akan hormat sekali. Pernah membantu, orang ini akan hormat. Atau berbuat sopan, santun, akhirnya dia simpati dan nyaman untuk datang ke orang itu. Itu adalah yang wajar. Tapi sebaliknya ketika seseorang diacuhin, bahkan kalau datang tidak selamat dari semprotannya, atau ketika berinteraksi dan kerjasama selalu merasa dikecewakan dan seterusnya, maka orang ketika menjauh ini dari sisi kewajaran adalah hal yang masuk akal. Tetapi dalam syariat tadi kita sebutkan laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila man idza qata'ta rahimahu wasalak. Ya, orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan serupa, kunjungan dengan kunjungan yang sama, akan tetapi orang yang bisa tetap mempertahankan nilai baik Islam ketika dia diboikot, tidak diperhatikan, bahkan dikucilkan. Maka ini berat sekali, tetapi manfaatnya besar ketika kita diacuhin, tapi kita cuek aja datengin. Nggak nyapa, melengos, salamin. Nabi SAW mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabkum. Mau nggak aku beritahu kalian, kalau kalian lakukan ini, kalian akan merasakan sifat yang saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Nah, ini bisa dilakukan upaya ya, ketika ada keluarga yang tidak memperdulikan, datang assalamualaikum. Siapa tahu Allah buka hatinya dengan ucapan salam itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan melalui chat WA adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini Ustaz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah yang telah kita simak bersama, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, kaum muslimin, pemirsa Roja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, kita ini banyak kekurangan dan kita berupaya untuk mencari peluang. Mana ada yang bisa kita kerjakan, kita tidak ingin menyia-nyiakan. Ada amal soleh, kita berusaha untuk amalkan semampu kita. Ketika ada larangan, kita berusaha untuk menghindari sebisa mungkin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan dan kekuatan untuk itu. Maka sekarang kita banyak belajar, kita mengenal dan lebih akrab menyelami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mendapat peluang-peluang yang kita pelajari itu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kesempatan di malam hari Ustaz yang telah
kita simak bersama kajian penuh faedah yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah antum berikan dan juga materi yang telah antum sampaikan serta jawaban-jawaban yang telah antum paparkan untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum di sana serta keluarga antum, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kehidupan bagi antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kami ambil dari setiap perjumpaan bersama antum insyaallah, Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami Raja Calengsi serta rekan-rekan kami yang berada di STDI Jember atas kerjasamanya bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali bagi kita untuk bisa kembali menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Dan untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir dalam perjumpaan malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau untuk kita simak kelanjutan dari pembahasan kitab Sahih Jami'us Shagir yang insyaallah kita akan simak kembali pada hari Kamis yang akan datang. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami hadirkan dalam penyajian acara ini, dan untuk kita semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, setiap muslim membutuhkan akidah yang lurus. Sebab darinya, iman ditegakkan dan dengannya amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah banyaknya syubhat dan penyimpangan, mari kita kembali kepada pemahaman para salaf, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan diselenggarakan Daurah Akidah edisi kedua, mengkaji kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Firanda Anirja hafizahullah. Secara sederhana, buku Usul Sunnah sangat penting ya, karena Imam Ahmad menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahad 29 Rajab 1447 Hijriah, 18 Januari 2026, pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi. Kajian ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat dipersilakan hadir. Mari hadirkan hati, luangkan waktu untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang dengannya Allah mengangkat derajat hambanya. Informasi 0822 98000756.